Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cnamar Kiprahento dengan NIM 20600122008. Baik, di sini saya akan menjelaskan asam dan basa. Asam basa adalah dua zat yang keberadaannya dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Benda bersifat basah sering digunakan manusia dalam pembuatan berbagai jenis sabun, sedangkan benda yang bersifat asam kerap digunakan berbagai bahan pembersih, kerak lantai, kamar mandi. Asam jenis sitrat juga dapat ditemukan pada beberapa jenis buah, misalnya jeruk. Asam dan basa bersifat saling menetralkan. Jadi bila kedua zat ini dicampurkan, maka sifat asal dari masing-masing zat dapat hilang. Teori asam basa menurut para ahli. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air, maka air tersebut akan menghasilkan ion H+. Dalam larutan tersebut, contohnya adalah ketika asam klorida atau HCl serta asam asetat atau CH3COOH ketika dilarutkan. Yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted. Menurut teori asam basa dari Bronsted dan Lowry, asam merupakan senyawa yang mampu memberikan proton H+ pada senyawa lain dan disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa menurut teori ini merupakan senyawa yang menjadi penerima dari proton H+ dari senyawa lainnya yang disebut pula sebagai akseptor proton. Ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Menurut pandangan Gilbert Newton Lewis, asam merupakan suatu zat yang memiliki kecenderungan dalam menerima pasangan elektron yang berasal dari basa. Contoh dari beberapa asam Lewis adalah SO3 dan BF3 maupun AIF3. Ciri asam, ada beberapa ciri dari zat asam, antara lain beberapa di bawah ini. Yang pertama, beberapa jenis asam yang aman dikonsumsi jika dirasakan oleh lidah akan terasa masam. Asam jenis kuat juga terasa masam, namun tidak dianjurkan untuk dicicipi karena bersifat merusak jaringan kulit. Dua, jika diukur dengan alat khusus, maka pH-nya akan lebih kecil dari 7 atau ditulis dengan pH lebih kecil dari 7. Yang ketiga, jika terkena kulit akan terasa perih. Untuk asam yang bersifat kuat juga bisa merusak kayu. Yang keempat, bersifat korosif, memicu karat jika terkena besi atau logam. Yang kelima, bersifat dapat menghantar listrik karena mengandung elektrolit. Ciri-ciri zat yang bersifat basa, yang pertama itu rasanya pahit. Yang kedua, basa murni berbentuk kristal padat. Yang ketiga, basa memiliki pH yang lebih besar daripada 7. Yang keempat, licin jika dipegang dengan jari. Yang kelima, sifatnya kaustik, merusak jaringan kulit jika kadarnya tinggi. Yang keenam, dapat menghantarkan listrik sebab mengandung elektrolit. Yang contoh benda bersifat asam yang kerap dimanfaatkan oleh manusia, yang pertama asam askorbat yang ada pada buah-buahan untuk vitamin C. Yang kedua, asam sitrat ada pada buah lemon dan jeruk nipis. Yang ketiga, asam malat ada pada buah apel dan buah pir. Yang keempat, asam asetat atau cuka yang digunakan untuk bahan memasak. Yang kelima, asam folat ada pada pisang, alpukat, bayam dan lainnya. Yang keenam itu asam karbonat untuk bahan minuman bersoda. Yang ketujuh, asam sulfat untuk bahan kali mobil dan lainnya. Sedangkan contoh benda yang bersifat basa, yang pertama itu soda, yang kedua kue, yang ketiga deterjen, lubuk, pasta gigi, tablet dengan sabun mandi dan lain-lainnya.